Halo, perkenalkan nama saya Gratia Ronsul dengan NIM 22105266 kelas 4C PGSD. Kita masuk dalam pengertian. Pembelajaran kelas rangkap merupakan suatu metode pembelajaran di mana dua atau lebih kelas belajar bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Prof. Dr. Anda Sugiono, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu model pembelajaran di mana dua kelas atau lebih belajar bersama dalam satu ruangan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif. Model-model pembelajaran kelas rangkap. Ada 3 model dasar pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yaitu yang pertama PKR 221, 2 kelas 2 mata pelajaran dalam satu ruangan. Kedua PKR 222, 2 kelas 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Ketiga PKR 333, 2 kelas 3 mata pelajaran dalam 3 ruangan. Pola pembelajaran kelas rangkap. Pola pertama, seorang guru menghadapi 2 ruangan untuk 2 tingkatan kelas yang berbeda. Misalnya kelas 4 dan 5. Masing-masing ruangan ditempati oleh 1 tingkatan kelas. Biasanya antar kelas dihubungkan oleh pintu penghubung. Pintu penghubung ini bisa digunakan guru dalam memberikan penjelasan kepada seluruh siswa di semua tingkatan yang berbeda tersebut. Pola kedua, seorang guru menghadapi siswa dalam 3 tingkatan kelas yang berbeda. Masing-masing ruangan ditempati oleh kelas 3, 4, dan 5. Pola ketiga, seorang guru menghadapi 2 tingkatan kelas yang berbeda, misalnya kelas 4 dan 5 pada satu ruangan. Penerapan pembelajaran kelas rangkap. Cara menerapkan pembelajaran kelas rangkap dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran aktif. Guru harus memiliki pengalaman dalam melakukan pendekatan pembelajaran aktif. Sebelum menerapkan PKR, ini akan membantu guru dalam mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Guru harus mengatur materi sesuai dengan rancangan pembelajaran pelajaran RPP dan mengucapkan salam, menyapa, dan mengabsen siswa. Yang ketiga, mengajar lebih dari 1 kelas. Guru harus mengajar lebih dari 1 kelas pada saat yang sama di kelas. Ini akan membantu guru dalam mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Keempat, pengujian kemampuan siswa. Guru harus melakukan pengujian terhadap kemampuan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberikan tes lisan atau tertulis. Yang kelima, menggunakan fasilitas yang ada di kelas. Guru harus menggunakan fasilitas yang ada di kelas sebagai media belajar seperti papan tulis, buku-buku, dan alat bantu mengajar. Keenam, menghadapi siswa dalam satu kelas. Guru harus menghadapi siswa dalam satu kelas dengan tingkat kelas yang berbeda, mengingatkan siswa terhadap materi yang disampaikan, dan mengatasi kesulitan dalam penyampaian materi karena tingkat kelas yang berbeda. Ketujuh, menggunakan kurikulum yang sesuai. Guru harus menggunakan kurikulum yang sesuai dengan tingkatan kelas dan tujuan pembelajaran masing-masing kelas. 8. Evaluasi. Guru harus melakukan evaluasi dengan menggunakan soal atau instrumen yang berbeda sesuai tingkatan kelas dan tujuan pembelajaran masing-masing kelas. Kesembilan, menggunakan teknologi. Guru harus menggunakan teknologi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi belajar online, video pembelajaran, dan lain-lain. Ke-10, menggunakan pendekatan kesetaraan, gender, dan pendidikan inklusif. Guru harus menggunakan pendekatan kesetaraan, gender, dan pendidikan inklusif dalam pembelajaran.